Pertamax adalah Pertalite. Itu yang lagi viral di mana-mana sekarang. Gak tahu ya itu fakta atau mitos, tapi kalau itu beneran terjadi, gua sakit hati banget, gila. Itu gua sengaja sisihkan uang agar bisa isi Pertamax, agar bensin mobilku itu bisa terawat dengan baik. Terakhir, malah dikasih tahu Pertamax itu adalah Pertalite. Dan yang korupsi adalah pejabat yang di dalam Pertamina itu. Makanya jangan heran teman-teman, BBM Indonesia itu naik terus. Ternyata ada orang dalam yang memainkan itu semua. Gila, gimana Indonesia bisa menuju Indonesia emas kalau memang hal kayak gini aja bisa merugikan masyarakat banget loh. Itu korupsinya gak main-main. Hitung T itu. Entah ini fakta atau mitos ya. Semoga sih ini cuma mitos ya. Semoga yang selama ini gua isi Pertamax itu beneran Pertamax bukan Pertalite. Sayang banget mesin mobilku rusak nanti semua. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak. Halo netizen yang mulia, 3 kata yang tepat untuk disematkan pada mereka: biadab, zalim, dan tidak punya hati. Ya, mereka memang tidak punya hati, zalim dan biadab. Bagaimana tidak? Gaji mereka sudah sangat besar. 1 ton bisa miliaran, per bulan bisa ratusan juta, tapi masih kurang dan akhirnya korupsi. Pertamina dirugikan, negara dirugikan, Anda dan saya dirugikan. Jadi ketika kita beli Pertamax, itu kualitasnya seperti Pertalite. Jadi jangan heran kalau ada kasus habis ngisi Pertamax justru motor bermasalah, mobil bermasalah. Itu terjadi beberapa waktu lalu. Inilah tip pejabat kita saat ini. Semoga mereka bisa dukung seberat-beratnya. Kasus korupsi dari Pertamina rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2000 sampai 3000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7. Cuman yang kehalan di berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker. Masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin? Berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia? Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat, harus impor. Nah, diimpor juga main lagi loh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina. Kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga, atau harga BBM diturunin dulu kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun sampai 6 tahun ke depan, berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa? Sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin netizen Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gue untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Soal korupsi Pertamina, kata Mahfud MD, jangan anggap kejaksaan tak mengerti oplosan dan blending. Kasus korupsi Pertamina ini terbongkar sekarang, kata Mahfud MD, karena situasinya mendukung, terutama di pemerintahannya. Mahfud pun merespon pandangannya atas pertanyaan para jemaah saat itu satu persatu. Meski ia mengaku tak ingin ceramah soal politik di masjid. Kalau saya bicara politik, nanti saya
Nanti saya ada yang bicara, dasar itu orang kalah pilpres. Oh, itu suara kelompok 16%, ujar Mahfud disambut tawa para jemaah. Mahfud lantas menunturkan pihaknya sejauh ini masih meyakini kasus korupsi di Pertamina yang melibatkan sejumlah pejabat dan mitra perusahaan itu benar adanya, termasuk soal pengoplosan bahan bakar minyak itu yang lantas dijual ke konsumen. Saya yakin itu betul kalau Pertamax dioplos dengan Pertalite. Itu merupakan suatu kejahatan, kata Mahfud MD. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Korupsi Pertamina, Erick Thohir terdiam. Pak Erick kenapa dia membisu? Tanpa kata, tanpa suara. Apakah Pak Erick memang sudah mengetahui semuanya tentang korupsi ini? Jadi Pak Erick tidak bersuara karena takut ikut-ikut ke bawah? Saya sampai tidak bisa berkata-kata apa lagi kepada Pak Erick, saking keselnya saya sama Pak Erick ini. Yaudah, biar netizen saja yang bersuara kepada Pak Erick. Mundur kau kalau masih punya malu. Thohir itu bukan orang baik, tapi pura-pura baik. Ingat itu. Mengingat besarnya korupsi tersebut, sebagai tanggung jawab moral mestinya Erick mundur. Berita korupsi sekarang jadi makanan sehari-hari. Lama-lama jadi normalisasi korupsi. Iya lagi, setiap hari ya kita mendengarkan berita korupsi. Kalau masih punya malu, menterinya ikut tanggung jawab. Masa sekelas menteri nggak tahu apa-apa selama 5 tahun? Iya juga ya. Masa sih Pak Erick nggak tahu apa-apa selama 5 tahun menjadi menteri? Ada korupsi, ada ini itu nggak tahu, ha? Atau pura-pura nggak tahu? Atau pura-pura bisu, Pak? Awas Min, nanti busernya marah. Iya ya, saya ini beberapa hari ini lagi diserang sama bujer-bujer karena selalu bersuara tentang korupsi pejabat, tentang pejabat-pejabat yang nggak baik. Ampun bujer, ampun bujer. Tolong supportnya saya ya, mulut netizen, agar saya selalu menyuarakan suara rakyat ini ya. Yang kedua, Mahfud menyatakan ia mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung yang mengusut hingga berhasil menahan sejumlah petinggi Pertamina yang melibatkan kasus itu. Meski tudingan oplosan Pertamax itu telah dibantah petinggi Pertamina dan dibela sejumlah pejabat dari DPR hingga Menteri SDM Bahlil yang menyebut yang terjadi adalah proses blending, Mahfud tak lantas percaya. Jangan menganggap orang Kejaksaan Agung itu orang yang tidak mengerti apa artinya dioplos dan blending. Kejaksaan Agung itu pintar-pintar orangnya, kata Mahfud. Mereka pasti sudah punya 2 alat bukti yang cukup untuk kasus tersebut, sehingga mereka bisa menghitung kerugian negara dari praktik oplosan itu setahun 193 juta triliun rupiah atau 960 triliun rupiah selama 5 tahun oleh mafia minyak, imbuh Mahfud MD. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Tersangka utama, Direktur Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan bersama beberapa pejabat 190 triliun lebih. 190 triliun lebih. Ya, bahan bakar dioplos. Indonesia nggak kekurangan orang pinter, Indonesia kekurangan orang jujur, itu fakta. Itu fakta. Nggak cuma skincare yang overclaim. Ya, bahan bakar minyak pun overclaim. Luar biasa. Luar biasa. Nggak bisa berkata-kata. Kalian bayangin kalau berita ini tembus internasional, apa efek domino yang bakal terjadi di kancah internasional? Hilangnya ketidakpercayaan pada sistem di Indonesia, pada sistem usaha di Indonesia. Yang terakhir, Bapak Mahfud menuturkan praktik mafia minyak sebenarnya bukan baru sekarang di Indonesia. Kejahatan itu sudah berlangsung sejak era Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto. Zaman Orde Baru itu ada 3 yang besar, mulai perpajakan, perminyakan atau pertambangan dan juga pertahanan, kata dia. Kasus korupsi besar-besar seperti perminyakan itu baru terbongkar sekarang, kata Mahfud.
karena situasinya mendukung, terutama dari pemerintahannya. Sekarang situasinya lebih kondusif, pemerintahnya mau membuka Jaksa Agung tidak dihalangi. Ya, akhirnya dia dibuka karena sejak dulu sebenarnya memang bisa dibuka kasus korupsi tersebut, ujarnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.